Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai melanjutkan tadi penjelasan Kiai. Kalau kemudian tadi dikatakan bahwa jihad sekarang itu mungkin berbeda begitu ya, Ya, tidak dengan angkat senjata. ya, Meskipun kita melihat saudara-saudara kita di Palestina itu juga sedang menghadapi jihad yang dengan perang begitu ya. ya Kiai. Nah, bagaimana kemudian kita memahami ayat-ayat Al-Quran tentang peperangan Iya, yang kemudian selalu dikaitkan dengan angkat senjata iya. sebetulnya Kiai. Mbak Eva, Allah kasih Nabi Musa tuh tongkat. Hmm. Bisa jadi tongkat, bisa jadi ular. Pertanyaannya, kapan dia jadi ular? Ketika bertemu dengan Firaun. Kapan dia jadi tongkat? Ketika membimbing umatnya. Kan kita ingat tuh kan tongkat itu, kan tongkat biasa. Iya. Kata maka Jibril, alqiha ya Musa, lempar. Dilempar sama Nabi Musa. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Jadi ular besar sekali. Begitu jadi ular besar kata Allah, khudha. Ambil Musa, jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula. Asal kamu pegang, balik jadi tongkat lagi. Artinya apa? Semua itu fleksibel. Oke. Ya, peperangan itu dibenarkan, perceraian juga diridhoi oleh Allah. Tetapi dia kan menjadi makhraj gitu loh, jalan keluar dari pernikahan yang sudah buntu. Peperangan itu harus dilakukan untuk menjaga kan, menjaga kehormatan satu bangsa. Buktinya sampai hari ini yang namanya anggaran pertahanan di semua negara itu memiliki prioritas yang tidak kalah dengan kesejahteraan rakyat. Kenapa? Karena hebat dan kuatnya satu negara itu berdasarkan kekuatan militernya. Ketika kekuatan militer ini kuat, maka dia melakukan diplomasi juga kuat. Tapi kalau dia tidak punya ini, ya mungkin diinjak hari ini. Oleh Oke. karena itu, kita pahami peperangan itu dalam konteks ini. Oke. Kami siap berdialog, kami siap berdakwah, kami ingin wajadilhum billati hiya ahsan. Yang kalau berbicara, berdialog tuh pakai cara etika yang baik. Ma'ud'u ila sabili rabbika. Kalau dakwah itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kan itu yang dilakukan oleh Nabi 13 tahun di Mekah, Iya. 8 tahun di Madinah, begitu-begitu aja orang kafirnya tetap saja seperti itu. Maka kata Rasulullah, saya diizinkan oleh Allah untuk memberi pelajaran. Jadi sebetulnya perang itu lebih kita katakan sebagai tindakan pertahanan, bukan tindakan penyerangan. Oke. Gitu loh. Karena saya tidak boleh berdakwah di Persia, karena kaum muslimin di Persia ditindas, maka kan Nabi mengajukan cara hidup yang damai. Tidak mau, ya tidak mau terpaksa menggunakan kekuatan senjata. Tetapi itu bukan sarana yang selalu dianjurkan dalam agama, itu juga bukan satu-satunya jalan dalam berdakwah. Oke. Nah, kalau begitu jihad yang paling sesuai begitu ya Kiai. Apakah kemudian misalnya berani untuk menciptakan kesejahteraan ataupun Iya, juga kenyamanan bagi iya, masyarakat itu iya. termasuk Kan jihad juga dalam ya Kiai konteks ya? yang berbeda-beda Mbak Eva. Sayyidina Hamzah di perang Uhud kan ikut menunjukkan kehebatan kekuatan Islam, maka dia korbankan nyawanya. Hari ini kan kekuatan itu tidak dipandang dengan itu. Iya. Saya di pesantren mengajar, saya menulis buku, saya menyiapkan generasi yang akan datang. Mbak Eva, di ketiga hajinya perempuan, itu perempuan kan mau pergi jihad tuh. Kata Nabi, tidak usah lah. Jihad kalian itu cukup haji. Artinya ketaatan kepada Allah tanpa banyak mengeluh di tengah desakan orang di kota Mekah. Itu juga bagian apa itu? Jihad. Jihad. Ada seorang anak yang mau pergi berjihad kepada Rasulullah, tapi ngomong, Nabi, saya itu kepengen jihad. Masalahnya apa kata Rasulullah? Saya nggak diizinkan sama orang tua saya. Loh kenapa? Karena orang tua saya sudah sepuh, tidak bisa hidup tanpa bantuan saya. Apa kata Nabi? Fafihima, fajahid. Jihadmu dengan orang tua, bukan di medan perang. Zaid bin Sabit, itu yang nanti menjadi ketua panitia ya penulisan kembali Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan di zaman Sayyidina Utsman yang melahirkan Mushaf Utsmani itu. Itu kan asalnya mau ikut jihad ke perang Badar. Kata Nabi, jangan, kamu masih kecil. Jihadmu bukan di sana. Pelajari bahasa, menulis yang baik. Maka sepeninggal Rasulullah, ketika Quran yang asalnya ditulis di atas batu, pelepah kurma, tulang, iya kan, kulit Iya. binatang, mau disatukan oleh Sayyidina Abu Bakar, ditulis dan disalin,
maka jatuh pilihan itu kepada Sayyidina Zaid. Kenapa? Ini tulisannya paling bagus. Itu bagian dari jihad. Ada sahabat Nabi, Hasan bin Sabit. Itu orang yang disuruh berjuang oleh Rasulullah melawan orang kafir Quraisy itu dengan apanya? Sairnya. Dia penyair. Karena sair itu kan kata-katanya sederhana, pendek, tapi maknanya jelas. Misalnya Sayyidina Hasan itu ketika menggambarkan Nabi, kalau saya mau menggambarkan Nabi di Gapai Kemuliaan mungkin butuh 10 episode. Tapi Hasan dengan syairnya mengatakan wa ajmalu minka ya Rasulullah, lam taraqattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa. Saya ngelihat Nabi itu, kalau kamu ingin tahu Rasulullah, orang yang sebagus fisiknya Nabi, saya tidak pernah lihat dengan mata kepala saya sepanjang saya muter-muter di dunia ini. Dan orang yang perilaku akhlaknya lebih luhur dari Nabi, itu tidak pernah lagi rahim perempuan bisa melahirkan orang sehebat Nabi. Dengan kata-kata seperti itu, orang yang mendengar tuh kan semakin penasaran dan tertarik. Seagung apa Rasulullah? Maka orang tadi mendekat ke Nabi, belajar ke Nabi. Ini bagian dari jihad. Jihad, oke. Jihad itu bermacam-macam begitu Jihad ya, itu Kiai, bermacam-macam. ya. Baiklah, sesaat lagi kita harus break dulu Kiai. Kita akan lanjutkan dengan membahas soal Islam yang disebut sebagai agama rahmatan lil alamin. Tapi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.